Ibu, kita persiapan untuk acara pada hari ini, ya, sosialisasi pengadaan barang dan jasa melalui swaklola. Mohon untuk video bisa diaktifkan, ya. Oke, saya Didit akan menemani Bapak Ibu pada hari ini sebagai moderator. Sebelumnya saya bacakan susunan untuk acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kabag Pengadaan Barang Jasa, ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir adalah tanya jawab. Yang pertama pembukaan acara sosialisasi pengadaan barang dan jasa melalui swaklola dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, langsung saja sambutan Bapak Kabag Pengadaan Barang Jasa yang terhormat Alfonsus Riko, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Didit. Yang saya hormati, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari bagian BPJ, Mas Arif, Mas Didit, dan kawan-kawan semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, PTK dan OPD yang berkenan pada hari ini hadir, menyempatkan hadir. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, walaupun jumlahnya belum begitu banyak. Saya berharap nanti dalam perkembangan waktu bisa tambah lagi sehingga informasi-informasi yang dari kita bagian BPJ yang akan saya sampaikan Bapak sekalian bisa tersebar di semua OPD. Pada hari ini Bapak sekalian kita akan kemudian menyampaikan beberapa hal informasi terkait dengan swaklola. Mohon di-mute Mas Didit, ada satu ya. Oke, Bapak sekalian. Jadi ada beberapa hal yang memang hari ini kita sampaikan terkait dengan swaklola. Karena apa Bapak sekalian? Ternyata dalam sirup yang sudah diinput dari OPD ini, posisi swaklola juga mempunyai porsi yang luar biasa. Oke, berdasarkan data yang ada, berdasarkan data yang ada di kita, porsi untuk yang swaklola itu cukup besar, hampir 490 miliar, Bapak sekalian. Tentu bukan uang yang sedikit, hampir malah lebih besar dari yang kemudian dilaksanakan melalui penyedia. Tentu ada beberapa hal yang memang menjadi penekanan bahwa swaklola di LKPP sudah memberikan rambu-rambu terkait bagaimana swaklola itu dilaksanakan, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat di tahun ini sudah terbit aturan teknis terkait dengan model dokumen untuk swaklola yang pada hari ini memang akan nanti disampaikan oleh Mas Tekno. Jadi ada model dokumen di sini untuk yang swaklola mulai lampiran 1 sampai 4 jumlahnya ada 435 halaman. Cuma tidak semua nanti disampaikan karena waktunya juga mungkin terbatas, nanti lain waktu akan disampaikan lagi. Jadi ada beberapa teknis-teknis ini yang sudah dikelompokkan dan sudah ada contohnya sekalian. Sehingga kalau dulu banyak sekali pelaku pengadaan atau PPTK atau PPK kalau ada swaklola mungkin tanya modelnya kontraknya seperti apa kontrak swaklola itu, penetapan penyelenggara swaklola seperti apa. Nah, sudah ada ketentuan teknisnya terkait dengan model dokumen ini yang saya akan jelaskan Bapak sekalian. Kemudian terkait dengan swaklola ada beberapa hal yang memang perlu kami tegaskan Bapak sekalian. Ada kalanya banyak dilaksanakan di OPD itu swaklola kadang-kadang tidak diterapkan secara komprehensif, karena ada beberapa hal yang mungkin dari sudut pandang pelaku di OPD belum bisa menangkap makna dari posisi swaklola.
Contoh soal, ya, contoh soal. Ada satu OPD yang memang kemudian punya sumber daya manusia dan peralatan untuk melaksanakan suatu paket pengadaan. Kalau memang kemudian OPD-nya itu mempunyai SDM dan peralatan yang memang mendukung, ya silakan. Kemudian itu bisa dimaknai atau dipilih swakelola menjadi salah satu tools untuk menyelesaikan paket pengadaan. Tapi kemudian ada beberapa hal OPD yang tidak punya core bisnis di paket pekerjaan itu juga menganggap bahwa itu bisa dilaksanakan swakelola. Oke, sehingga Bapak sekalian, kalau kemudian OPD tersebut tidak punya sumber daya manusia atau peralatan yang mendukung itu, ya kemudian itu tidak bisa dimaknai swakelola itu bisa diterapkan. Maka di sini ada beberapa hal penekanan bahwa swakelola dapat juga digunakan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintahan sini. Kemudian kalau kemudian kita bicara swakelola itu, saya ibaratkan bahwa saya punya uang tapi tidak banyak, okay. Saya pengen mengecat rumah saya, kalau kemudian saya lempar ke penyedia itu tidak mencukupi, yaitu kemudian bisa saya laksanakan. Tapi ya kembali lagi harus punya sumber daya manusia dan tenaga atau peralatan yang syarat. Okay. Sehingga Bapak sekalian, hal titik-titik ini juga kemudian harus dimaknai bahwa swakelola punya rangka yang harus dipatuhi. Kemudian ada lagi, ya, kalau kita berbicara posisi swakelola, Bapak sekalian, sekarang ada 4 tipe di sini, mulai dari tipe 1, 2, 3, dan 4. Oke, ada tambahan 1 yang kelompok masyarakat ini, silakan bisa dipilih. Ormas di sini bisa. Untuk soal dulu kalau kita berbicara perguruan tinggi swasta itu tidak bisa. Sekarang yayasan bisa masuk ke ormas ini, ya. Perguruan tinggi swasta bisa masuk ke ormas ini. Cuma penekanan saya, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan kembali ke aturan yang tadi. Oke. Bahwa ketika memilih penyelenggara swakelola, Bapak sekalian, khususnya contoh soal di kelompok masyarakat ini, ya harus sesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi. Nah, banyak terjadi di lapangan, penyelenggara itu kelompok masyarakat tidak punya potensi, ya, tapi dipaksakan untuk menyelenggarakan kegiatan atau paket pengadaan yang dari OPD ini. Oke. Nah, itu yang mohon kemudian menjadi titik berat, bahwa ketika memilih penyelenggara swakelola ya harus punya kompetensi. Kalau tidak punya kompetensi berarti penyelenggara atau penunjukan penyelenggara itu tidak bisa memenuhi ketentuan yang ada. Oke, maka di sini ada yang kemudian namanya kompetensi. Kemudian ada lagi yang tipe 2 itu instansi pemerintah lainnya juga sama. Oke. Bapak Ibu sekalian, itu grandstand dari swakelola yang ada di ketentuan terbaru nanti akan disampaikan oleh Mas Tekno. Oke. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian bertanya, digali lagi mana yang kemudian Bapak Ibu sekalian di UPTK merencanakan atau melaksanakan hari ini ada kendala, silakan kemudian ditanyakan. Apakah ada limitasi? Kemudian swakelola tidak ada limitasi. Kalau penyedia ada limitasi 200 juta, selain konsultan bisa melaksanakan pengadaan langsung. Kalau dari dia bisa dilaksanakan tender atau seleksi. Tapi untuk swakelola tidak ada batasannya, Bapak sekalian. Oke. Yang terakhir, Bapak sekalian, kita di bagian BPJ memang membangun suatu jembatan. Nantinya jembatan ini sebagai alur bagaimana pergerakan informasi antara kita di bagian BPJ selaku pembina urusan pengadaan barang jasa dengan OPD ini. Kalau jembatan ini bisa dilalui setiap waktu, contoh soal kita melaksanakan hampir setiap minggu seperti ini Bapak sekalian, maka tidak akan ada lagi misinformasi, tidak akan ada lagi yang kemudian salah penerapan di lapangan. Karena jembatan ini bisa kita lalui Bapak sekalian. Kalau jembatan ini tidak bisa kita bentuk atau kita bangun, maka akan terjadi posisi salah pelaksanaan di OPD. Kalau salah pelaksanaan, kita juga berkontribusi. Kenapa? Kita punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Bapak Ibu sekalian.
Tapi kalau pembinaan sudah kita lakukan dan ternyata keinginan dari UPD berbeda, ya kembalikan. Tapi kita sendiri di bagian PPJ berusaha untuk membangun jembatan ini. Silakan dilalui, silakan kemudian digunakan, sehingga memang jembatan ini sebagai solusi bagaimana untuk menanggulangi misinformasi atau keterbatasan kompetensi dari pelaku-pelaku pelaksana swaklola di OPD. Mungkin itu sedikit dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Didit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alfonsus Riko. Kemudian dari materi sosialisasi pada hari ini tentang swaklola oleh Bapak yang terhormat Bapak Sutekno. Waktu kami persilakan. Baik, Mas Didit, cek. Oke ya. Sip, ya, monggo Pak. Oke. Terima kasih Mas Didit. Akan saya share, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabag PPJ, serta dari UPD, serta rekan dari bagian PPJ. Baik, tadi sudah disampaikan secara ringkas ya. Jadi hal yang dari swaklola, baik mulai dari Perpres, kemudian Perka, kemudian sampai dengan teknis di keputusan Deputi nomor 3 tahun 2000. Saya akan menyampaikan sedikit materi, nanti lebih banyak ke diskusinya, Bapak Ibu. Saya share. Kelihatan Mas Dit? Iya kan, Pak. Iya, sudah bisa. Sudah bisa ya? Baik, Bapak Ibu, akan saya mulai. Jadi di sini ada sekitar 20 slide ya. Yang pertama tadi terkait dengan landasan hukum ya. Dari swaklola ini ada 3. Yang pertama Perpres ya 12. Kemudian Pak, ini masih di Explorer Pak mungkin. Oh masih. Oh ya, sebentar ya. Siap. Mas Didit, sudah? Belum Pak. Belum. Oh ya, benar. Sudah? Oke, sudah Pak. Sudah ya. Baik, saya akan sampaikan Bapak Ibu ya terkait dengan swaklola ini. Yang pertama, untuk landasan hukumnya seperti tadi sudah disinggung oleh Bapak Kabag PPJ, Pak Riko, mulai dari Perpres 12, kemudian adalah di Perka untuk pedoman swaklonya ya nomor 3 tahun 2021, kemudian yang untuk teknis di dokumennya ya. Nah, sekarang ini posisi untuk dokumen swaklola dulu yang semula adalah belum ada, Bapak Ibu, sekarang sudah diatur secara teknis ya di keputusan Deputi ya, bidang pengembangan strategi kebijakan LKPP nomornya 2 tahun 2022 tentang model dokumen swaklola, Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabag PPJ definisinya swaklola. Jadi swaklola itu adalah cara memperoleh ya barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian lembaga perangkat daerah atau kementerian lembaga perangkat daerah lain, ormas atau kelompok masyarakat. Kemudian terkait ruang lingkup ya, di ruang lingkup swaklola ini saya kira ada 5 hal. Yang pertama perencanaan pengadaannya ya, yang melalui swaklola, kemudian di persiapannya seperti apa, kemudian pelaksanaan, kemudian yang poin selanjutnya, poin keempat pengawasan swaklola, kemudian
Yang terakhir, serah terima hasil pekerjaan. Itu tadi ruang lingkup. Kemudian terkait dengan tipe-tipe swakelola dan siapa pihak penyelenggara swakelola ya. Jadi tadi sudah disinggung posisinya di dalam Per-KLKPP, kemudian di posisi di teknisnya diatur di deputi tadi. Yang pertama tipe swakelola tipe 1 ya. Itu ada beberapa tim ya. Jadi ada 3 tim dalam tipe 1. Tim persiapan, kemudian tim pengawas, dan tim pelaksana, Bapak Ibu. Untuk tipe 1, di 3 tahapan tim, di 3 tim, itu semuanya adalah yang menetapkan adalah PA atau KPA, penanggung jawab anggaran. Kemudian untuk tipe 2, pada tim persiapan dan tim pengawas, itu yang menetapkan adalah PA atau KPA. Untuk tim pelaksana, nah ini tipe 2 ini pimpinan perangkat daerah ya. Kalau kita sebut langsung ke sasarannya di Pemkab Pati, kita bicaranya adalah pimpinan perangkat daerah ya, pelaksana swakelola. Kemudian untuk tipe 3, siapa yang menetapkan? Sama halnya tadi, cuman posisinya ada beda di tim pelaksana. Kalau tipe 3 sama, jadi tim persiapan itu adalah dan sampai dengan tim pengawas itu yang menetapkan adalah PA atau KPA, penanggung jawab anggaran. Kemudian untuk tim pelaksananya, jadi untuk tipe 3 ini penanggung jawabnya adalah ormas ya. Nah, ini yang beda dengan tipe 2 tadi. Kemudian tipe yang keempat, mulai tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana, semua yang menetapkan adalah penanggung jawab Pokmas ya, kalau kita kenal, jadi kelompok masyarakat. Kemudian ini penyelenggara swakelola tadi ya, ada 3 tim, jadi tim persiapan, kemudian tim pelaksana, dan tim pengawas. Saya sampaikan secara umum terkait dengan 3 tim tersebut. Kemudian dari tim 3 tersebut, untuk timeline-nya swakelola atau tahapannya ya, Bapak Ibu, ini ada 5. Yang pertama dia pada tahapan perencanaan ya, Bapak Ibu, ada penetapan tipe, kemudian penyusunan spek atau KAK untuk pekerjaan yang konsultansi, kemudian penyusunan RAB ya, itu pada tahapan perencanaan. Kemudian pada tahapan persiapan ya, ada penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatannya seperti apa, kemudian schedule atau jadwal, kemudian RAB-nya. Ya. Kemudian pada tahapan pelaksanaan, nah ini apa yang ada di dokumen persiapan tadi, kita ke tahapan pelaksanaan, di pelaksanaan rencana kerjanya. Jadi kemudian kayak pengadaan bahannya, peralatan, jasa lainnya, tenaga ahli, dan lain-lain. Kemudian step terakhir adalah pembayaran. Ya. Ini pada tahapan pelaksanaan. Kemudian tahapan yang keempat yaitu pengawasan dan pelaporan Bapak Ibu ya. Jadi mulai pengawasan dan pengendalian, kemudian pelaporan kemajuan atau progres dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, kemudian pelaporan realisasi ya Bapak Ibu, outputnya ya dari ending dari pelaksanaan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, yaitu penyerahan hasil pekerjaan. Ya. Itu gambaran singkatnya. Kemudian ini job disk-nya ya, atau tugas pokok dari tim persiapan. Jadi mulai dari rencana kegiatan, ini pada tim persiapan
untuk swaklola tipe 1, 2, 3, dan 4 itu melaksanakan tugas antara lain menyusun persiapan teknisnya ya dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan seperti apa, okay? Nah itu nanti menjadi tugas dari tim persiapan pada tahapan penyusunan rencana kegiatan. Kemudian menyusun daftar atau struktur ya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan seperti apa. Untuk tim persiapan swaklola tipe 4 ya, tadi kan di Pokmasnya ya, ini dapat dibantu ya oleh pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran atau kalau di lingkup kita adalah OPD-nya ya, bisa minta bantuan pendampingan dari penanggung jawab anggaran dari OPD sendiri atau tenaga ahli ya, tenaga ahli atau teknis atau narasumber yang ditugaskan oleh PPK. Kemudian masih pada tanggung jawab dari tim persiapan yaitu tahapan pada penyusunan jadwal kegiatan ya. Jadi jadwal kegiatan ini menjadi tahapan dari tim persiapan setelah penyusunan tadi ya rencana kegiatan. Jadi yang pertama menetapkan ini kapan tem waktunya mau dimulai hingga berakhirnya pelaksanaan swaklola. Kemudian yang kedua menetapkan jadwal ya pelaksanaan swaklola berdasarkan kebutuhan dalam KHK ya. Kemudian termasuk jadwal kapan pengadaan barang jasa ini diperlukan ya. Jadi KHK berarti ya Bapak Ibu. Jadi KHK di sini adalah kerangka acuan kerja dari kegiatan swaklola tersebut. Jadi, kemudian masih pada tanggung jawab tugas dari tim persiapan, yaitu selanjutnya adalah melakukan review spesifikasi teknis ya atau KHK. Yang pertama, tim persiapan melakukan review atau spek teknis yaitu menyesuaikan spek ya hasil perencanaan swaklola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA atau DPA. Kalau di kita adalah DPA ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, setelah melakukan review, ya, tim persiapan melakukan review atas proposal ya, tim pelaksana yaitu menyesuaikan target ya atau sasaran KHK perencanaan swaklola dengan anggaran yang tercantum dalam DPA OPD tersebut, Bapak Ibu. Ya. Kemudian atas review dan atas KHK tersebut menyesuaikan KHK perencanaan swaklola dengan anggaran ya Bapak Ibu yang tercantum dalam DPA SPD-nya Bapak Ibu. Ya. Jadi posisi terkait dengan pengusulan proposal tetap nanti basisnya adalah menyesuaikan dengan anggaran yang ada di dalam SPD. Kemudian untuk terkait review spek teknis atau kerangka acuan kegiatan ya, pada swaklola tipe 4 itu pada pegawai instansi penanggung jawab anggaran atau di istilah kita adalah di OPD Bapak Ibu ya, tenaga ahli atau teknis atau narasumber yang ditugaskan oleh PPK untuk melakukan pendampingan ya atau asistensi ya penyelenggaraan swaklola. Tadi udah saya singgung di awal bahwa yang Mas itu bisa minta bantuan ya pendampingan dari OPD selaku penanggung jawab anggaran apabila ada kesulitan ya Bapak Ibu. Kemudian ini pada posisi bergeser ke tugasnya tim pelaksana ya Bapak Ibu. Jadi pelaksana yang pertama adalah terkait dengan tugas untuk perencanaan anggaran biaya ya. Jadi ada beberapa tugas di situ, pengajuan RAB kepada PPK, kemudian nyusunnya meliputi aspek detail kebutuhannya seperti apa, biaya, jadi biaya untuk gaji, kemudian bahan, biaya untuk jasa lainnya atau konsultan, atau biaya lain yang dibutuhkan, sampai dengan pada posisi nyusun dokumen persiapan pengadaannya ya untuk swaklola yang tipe 1.
nanti kontraknya terpisah. Kemudian yang paling penting perlu Bapak Ibu pahami, ya. Jadi apabila nanti dalam swaklola tipe 4 ya, ini hanya warning, perhatian Bapak Ibu, terdapat kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia, maka kebutuhan pengadaan barang jasa tersebut dapat dimasukkan ke dalam kontrak ya, swaklola. Jadi tim pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan, atau bisa kontrak terpisah dengan oleh PPK ya, mekanismenya berlaku sesuai pengadaan barang jasa pada umumnya. Kemudian sumber informasi terkait dengan penentuan besaran remun, jadi tarif standar SSH dari di lingkup pemerintah Kabupaten Pati. Kemudian tugas pokok yang kedua dari tim pelaksana ini tadi adalah finalisasi dan penandatangan kontrak ya. Ini ada kematikan mungkin teknis tipenya. Jadi tim persiapan dan tim pelaksana ini nyusun draft ya, rancangan kontrak swaklola, Bapak Ibu. Jadi ini persis proses seperti di pengadaan mulai penyedia, jadi peran kalau di dalam pengadaan barang jasa mulai penyedia itu ada peran PPK dan Pokja atau pejabat pengadaan. Kalau untuk yang swaklola ini, nah ini hal baru ya Bapak Ibu, ini yang memang nanti perlu lebih intens untuk pembahasan teknisnya ya. Ada finalisasi dan penandatangan kontrak ya. Jadi dua tim ini bekerja, tim persiapan dan tim pelaksana, ini nyusun draft kontraknya swaklola. Dalam hal ada perbedaan, Bapak Ibu, antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DPA-nya OPD, ya, PPK dibantu oleh tim persiapan melakukan nego teknis ya dan harga dengan tim pelaksana swaklola. Jadi tetap ada proses komunikasi ya antara tim persiapan dan tim pelaksana. Ada perbedaan terkait dengan masalah pembiayaan, gitu. Kemudian PPK menetapkan spek teknis atau KK dan RAP setelah negosiasi dengan tim pelaksana mencapai kesepakatan, gitu. Jadi ini tadi kerangkanya adalah dua tim bekerja teamwork ini untuk melakukan harmonisasi terkait dengan masalah spek, kemudian pembiayaannya. Masih di posisi tim persiapan dan tim pelaksana. Kemudian hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. Jadi ini dasar untuk penyusunan kontrak swaklola. Kemudian lanjutan dari finalisasi dan penandatanganan kontrak, PPK menandatangani kontrak swaklola dengan tim pelaksana swaklola. Kontrak swaklola paling kurang berisi, nah ini saya kira ini standar ya Bapak Ibu, para pihak, kemudian barang yang akan dihasilkan atau jasa, dan nilai nominalnya yang diswaklolakan sudah termasuk kebutuhan barang jasa pendukung swaklola. Kemudian jangka waktu pelaksanaan, kemudian hak dan kewajiban para pihak. Saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut lagi terkait dengan pelaksanaan swaklola tipe 1. Ya. Jadi gambarannya seperti ini. Tipe 1 strukturnya PA atau KPA OPD dapat menggunakan pegawainya dan atau tenaga ahli. Ya. Kemudian penggunaan tenaga ahli warningnya tidak boleh melebihi 50% dari jumlah komposisi tim pelaksana swaklola. Kemudian poin C, kalau dibutuhkan alat, bahan, material melalui penyedia, pengadaannya tetap dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Perpres. Sekilas gambaran untuk yang tipe 1. Kemudian tipe 2 dan 3, Bapak Ibu, saya kira penjelasannya mungkin agak sedikit beda. Jadi nilai pekerjaan yang tercantum dan dalam kontrak swaklola sudah termasuk kebutuhan yang diperoleh
barang jasa melalui penyedia. Kemudian dalam hal swakelola tidak bersedia, tidak mampu melakukan pengadaan barang jasa material atau jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola, maka pengadaan bahan material atau pendukungnya itu bisa dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. Kemudian untuk yang tipe swakelola tipe 4 seperti ini Bapak Ibu ya strukturnya. Jadi mulai dari PHK penanggung jawab anggaran, kemudian posisi kontrak swakelolanya, para pihak terkait kalau terkait dengan pengadaannya nanti oleh penyedia bisa melibatkan UKPBJ atau pijak pengadaan atau PPK. Kemudian ini pimpinan Pokmas ya. Tadi karena tipe 4 ya Bapak Ibu ada tim ini bentukannya pimpinan Pokmas ini ada tim persiapan, tim pelaksana dan tim pengawas. Kemudian masih menjadi tugas dari tim pelaksana terkait dengan pelaporan. Nah, ini seperti contoh Bapak Ibu. Satu contoh untuk bangunan sederhana dengan swakelola itu kondisinya pelaporan memang harus sesuai mengikuti ketentuan di dalam terkait dengan tata kelola keuangan Bapak Ibu. Jadi laporan awal kondisi kita contohkan bangunan sederhana ini, laporan dokumentasi 0%, kemudian progres pada tahapan 50% ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana final dari pekerjaan tersebut outputnya, jadi 100% terdokumentasi dengan baik. Oke, ini sekilas gambaran dari tanggung jawab dan tugas dari tim pelaksana terkait dengan pelaksanaan swakelola. Kemudian tim pengawas ya. Nah, tim pengawas ini juga punya peran dan tugas Bapak Ibu pada tahapan verifikasi administrasi dan dokumentasi ya serta pelaporan dari tim pelaksana tadi Bapak Ibu. Jadi pengawasan teknis, pelaksanaan dan hasil swakelola ini untuk mengetahui realisasi fisiknya dari tim pelaksana. Kemudian ada yang terakhir adalah pengawasan tertib administrasi dalam rangka tertib administrasi keuangan. Kemudian terkait dengan model, nah ini tadi yang sudah disinggung oleh Bapak Kabak, Bapak Riko bahwa di dalam peraturan di keputusan Deputi nomor 3 tahun 2022 Bapak Ibu, ini masih hangat ya. Jadi di situ sudah mengatur detail model dokumen swakelola mulai tipe 1 dan tipe 4 ya Bapak Ibu. Jadi di dalam tipe 1 memang di pedoman swakelola yang lama belum ada model ya dokumen ini seperti pada dokumen pengadaan melalui penyedia Bapak. Cuman ini di sini diatur lebih detail. Jadi ada paling tidak pedoman Bapak Ibu tidak perlu mencari referensi lain, cukup pakai model dokumen swakelola sesuai dengan tipenya, nanti bisa Bapak Ibu terapkan sesuai dengan karakteristik dan tupoksi Bapak Ibu di kantor ya. Ambil contoh di model dokumen swakelola tipe 1 ini coba saya klik. Mas Didit, kelihatan Mas Didit? Ya kan. Yang FDP-nya Mas Didit bisa? Di off dulu Pak J. Dipindah di off dulu. Iya. Ya. Bisa Mas Didit? Ya, monggo Pak. Ya. Jadi ini contoh ini yang semula di dalam pedoman pelaksanaan swakelola pada
regulasi sebelumnya di Perkal KPP yang awal di 2018 belum ada dokumen seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah lengkap, format-formatnya sudah tersedia seperti kalau teman-teman pejabat pengadaan nyusun dokumen pemilihan sudah ada standarnya ya. Bapak Ibu, mulai dari ketentuan tentang modelnya, saya ambil contoh misalkan ini ya Bapak Ibu. Ya, nah ini model dokumen swakelola tipe 1 ya, misalkan ini posisi kemudian kontrak nomor berapa, tanggal berapa, nggih. Untuk pengadaan apa, tinggal ketik aja Bapak Ibu. Kemudian terkait organisasi perangkat daerahnya apa, diketik. Misalkan Kecamatan Tayu, misalkan, nah tahun anggaran berapa? Ya. Nah, ini mungkin Pak Sekcam lebih tahu. Kemudian misalkan kayak umum, ini adalah terkait dengan definisi Bapak Ibu. Definisinya di poin B ya. Contoh ini, tunjuknya bagaimana cara ngisi. Bagian ini berinformasi tentang misalkan pekerjaan swakelola ringkasannya, apa spek yang dibutuhkan, kemudian semua spek teknis, kemudian volume, kuantitasnya, dan persyaratan, dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada semua, ini terdiri dari beberapa bagian Bapak Ibu. Bagian contoh dokumennya di sini sudah ada semua. Oke. Oke, ini saya ambil contoh. Jadi ini Bapak Ibu ya, saya terus dulu. Saya lanjut Mas Didit untuk yang tadi ya, melanjutkan materi ini. Ini tadi saya hanya sampling. Jadi untuk terkait file-file dokumen nanti akan saya share di grup atau nanti kita share di chat ini untuk semua dokumen-dokumen biar Bapak Ibu ada gambaran untuk bisa dipelajari. Jadi ini ada beberapa macam swakelola tadi sesuai tipenya itu ada 3 contoh dokumen ya Bapak Ibu. Model dokumennya, kemudian contoh dokumen persiapan, kemudian contoh dokumen pelaksanaan dan serah terima. Kemudian di model 2 saya kira sama tipenya. Jadi ada 3 model dokumen, 3 dokumen. Model dokumen swakelola atau kita istilahkan MDS. Contohnya dokumen persiapan swakelola tipe 2, kemudian contoh dokumen pelaksanaan dan serah terimanya. Nah, ini yang ketiga juga ini beda dengan yang tipe 2 tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang tipe 3 ini ada 5 file ya, contoh standar. Mulai dokumen permintaan kesediaan ya, tipe 3 ini. Kemudian contoh dokumen persiapan swakelola permintaan ya, contoh dokumennya. Ini model dokumen, ini contohnya. Kemudian yang ketiga, model dokumen swakelola pemilihan. Yang keempat, contoh dokumen persiapan swakelola pemilihan. Kemudian yang kelima, nah ini ada 5 file ya, contoh dokumen pelaksanaan dan serah terima. Gitu. Untuk yang tipe 4, saya kira sama gitu, Bapak Ibu. Jadi di sini untuk permintaan ada sedikit perbedaan di poin 3 Bapak Ibu ya, yang tipe 4. Ada 5 file dokumen format MDS untuk permintaan kesediaan, kemudian contoh dokumen persiapan swakelola, permintaan kesediaan Bapak Ibu. Kemudian ada model dokumen swakelola usulan Pokmas Bapak Ibu ya. Apa ini bedanya dengan posisi yang poin 1? Kalau yang model dokumen permintaan kesediaan, ini adalah posisi penetapan sasaran, itu sudah ada pada OPD terkait. Ya. Jadi Pokmas tinggal posisinya adalah melakukan kelengkapan dokumen. Jadi sasaran target sudah ditentukan oleh OPD tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini kalau MDS usulan Pokmas ya ini itu adalah sesuai dengan usulan. Jadi kalau bahasa di perencanaan itu adalah kalau yang poin 1 adalah top down ya dari OPD. Kemudian untuk yang poin 3 ini bottom up ya. Jadi usulan Pokmas dari bawah.
Kira-kira gitu Pak Sekam Tayu nggih. Ya. Kemudian contoh dokumen yang poin ini adalah dokumen persiapan dokumen pelaksanaan dan serah terima baik untuk usulan Pokmas maupun permintaan kesediaan ini sebetulnya sama ya untuk yang poin 5. Bedanya di poin 1 sama poin 3 ini. Jadi usulan Pokmas itu berbasis bottom up planning, kemudian kalau yang poin 1 adalah berbasis top down ya kalau di usulan di perencanaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti barangkali Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan di sini terkait dengan teknis ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa kalau terkait dengan lebih detailnya bisa nanti diskusi di lain jadwal yang bisa kita lebih fokus ya Bapak Ibu. Saya kira itu Mas Didit materi secara ringkas yang bisa saya sampaikan. Monggo Bapak Ibu yang terkait dengan swaklola tipe 1 sampai 4 ya Bapak Ibu bisa bertanya. Mungkin yang di chat Mas Didit ada juga pertanyaan Terima ya. kasih Bapak Tekno, mungkin bisa di stop share screen dulu. Siap. Oke. Bapak Ibu peserta sosialisasi pada hari ini, silakan apabila ada pertanyaan terkait dengan swaklola dan kegiatan yang ada di kantor panjenengan semua, monggo bisa resen atau melalui kolom chat. Monggo, mungkin dari BKPP. Ya, ini. Perkenaan mungkin tipe swaklola tipe 2, nggih. Oke. Cukup. Oh, Bapak Kabag Umum, monggo. Ini ada pertanyaan. Pak Kabag, monggo Pak Di kolom Kabag. chat kita tanyakan atau langsung. Oke. Nah, ini mungkin Mas Didit yang tadi dari RSUD Kayen ini Pak Eko tadi kok japri saya malu bertanya ya tadi, tapi tidak apa-apa. Ini saja terkait contoh mungkin untuk swaklola di RSUD Kayen ya. Halo Pak Eko. Nggih, saya mewakili Pak Kabag. Oke. Ya, jadi gini Pak Eko, misalkan di posisi di RSUD Kayen itu kan ada ambil satu mungkin karakteristik tipenya sama ya untuk pengadaan bahan makan pasien ya. Jadi itu nanti posisinya untuk kegiatan pengelolaan makan pasien mungkin bisa lebih cocok tipenya mungkin tipe berapa Mas Didit tadi yang Mas Eko sampaikan Kayen ini SJM ya. Jadi di swaklola sendiri ya tipe 1 kelihatannya. Kalau yang BKPP itu tipe 2. Mungkin yang saya ketahui sedikit ya. Nanti mungkin teman BKPP bisa bercerita pengalaman untuk proses pengadaan dengan swaklola tipe 2 itu tadi dari perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri ini lebih banyak sekali. Misalkan kayak kajian-kajian atau apa itu. Nah, nanti bisa posisinya pakai model dokumen swaklola tipe 2 yang sudah lengkap. Nah, nanti bisa mengadopsi dari model dokumen yang tadi saya sampaikan. Dan ini akan saya share di kolom chat biar nanti untuk sambil teman-teman baca nanti mungkin ada spontan untuk pertanyaan. Monggo mungkin. Siap Mas, matur nuwun. Terima kasih Mas Eko. Mungkin dari yang lain, ya. Silakan monggo. DPU Mas Didit mungkin.
punya pengalaman biar bercerita dari teman-teman lain biar lebih tahu. Pertanian, Mas. Dinas Pertanian. Monggo, Mbak. Oh, Pertanian. pertanyaan Bu Nunit ya. Ya, Bu Nunit. Enggak Bu Nunit. Pak Didi, Pak Didi. Oh ya. Oke, terima kasih Mas Didit, Pak Tekno. Oh ya, silakan ya ini. Oke, silakan. Masalah swakelola tipe 4. Ya, Pak Mas Kita ya, di Mas Dinas Didit ya. Pertanian, Ya, swakelola saya tipe share 4. ya. Perlu saya share? Perlu. Apa tanya dulu Perlu, Mas perlu. Didit? Mas Didit. Tanya dulu. Monggo tanyakan dulu aja dari Dinas Tanya Pertanian. dulu Mas. Ya, jadi untuk swakelola tipe 4, Dinas Pertanian rata-rata tipe 4. Yang pertama adalah untuk penentuan tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Ya. Apakah ada batasan ketentuan mengenai jumlah? Satu, pertanyaannya itu. Ya. Terus yang kedua, secara perlem LKPP diperbolehkan untuk tim pelaksana, persiapan maupun pengawas itu kalau tidak salah memperoleh honor. Nah, acuan Ya. yang digunakan untuk memberikan honor kita pakai acuan yang mana? Jadi ada beberapa kendala di swaklola. Kenapa kebanyakan kita memilih penyedia? Secara peraturan bahwa untuk teman-teman diajak swaklola menjadi tim kita ewoh-pekewoh ya. Karena kenapa? Kita sulit mencari acuan mau dikasih honor berapa. Itu kita agak-agak susah. Sedangkan notabene yang swaklola tipe 4 itu kita melibatkan pihak lain, yaitu kelompok masyarakat. Ya. Nah, di kelompok masyarakat itu sendiri akan ada ketua, mungkin ada koordinator, dan lain-lain yang menjadi bagian dari tim pelaksana swaklola. Nah, biar kita tidak ewoh, Pak Tek. Jadi bahasa saya langsung lugas ya. Biar kita tidak ewoh, itu baiknya dikasih honor berapa? Intinya itu pertanyaannya. Kira-kira Oke. dasarnya apa? Kira-kira itu, Pak Tek. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Didit, Mas Didi ya. Jadi posisi temanya tadi adalah terkait dengan masalah ribetnya ya. Jadi honornya ya. Jadi honor tadi udah di beberapa di sekilas di dalam slide ya. Jadi best practice atau ketentuan di situ adalah terkait honor tentunya mengacu pada best practice di SSH-nya ya. Standar satuan harga dari pendidikan pakai satuan harga dari pemerintah daerah setempat. Kalau kita di SSH Pergub di Pemkab Pati Mas Didi. Jadi komposisinya nanti tadi kan jadi kan pihak lain ya. Ya pendekatannya kita cari yang struktur kelembagaannya. Jadi misalkan kalau ketua posisinya itu nanti pihak lain ya, karena jaringan kelembagaan di dalam tim yang dikelola Pokmas tipe 4 itu kan tim mulai persiapan, pelaksanaan sama tim pengawas itu menjadi tanggung jawab penuh dari Pokmas untuk otoritasnya untuk menentukan ya. Nah, terkait dengan masalah posisinya, jadi tadi ada dua ya pendekatannya. Kalau ada dua Mas Didi, pendekatan untuk yang terkait Pokmas yang menjadi usulan yang sasaran targetnya sudah ditentukan oleh OPD ya, itu nanti clear, jadi posisinya dari situ. Nah, untuk yang posisi usulan Pokmas yang bottom up tadi ya, bottom up, jadi posisinya tadi top down, khusus yang tipe 4 tadi memang ada dua Mas Didi. Ada dua posisi terkait dengan proposalnya, penetapannya. Kalau yang posisinya Mas Didi di Dinas Pertanian ini masuk yang mana? Nah, gitu. Intinya terkait dengan pendekatan honor itu pakai mengacu standar di pemerintah daerah. Intinya itu ya. Nanti bisa dicek pendekatan, tinggal nanti posisi untuk nominalnya jangan sesuaikan di situ. Oke. Mungkin terkait itu, mungkin itu Mas Didi, apa ada mungkin yang ada misi? Ini sebelah saya ini timnya dari perencana gitu. Ini kita memang lagi diskusi masalah swaklola. Jadi di SSH kita kayaknya tidak ada ya besaran itu.
Nah, notabene kalau ditentukan oleh kelompok masyarakat selaku penyusun RAB-nya, ini ada masalah lagi, Pak Atik, bahwa penggunaan anggaran itu memang diberikan sepenuhnya kepada kelompok masyarakat, tetapi pada saat pengeluarannya itu bahasanya kayak terpantau dari kantor lah, bahasanya seperti itu. Jadi kepalanya dilepas, tapi buntutnya kita gundeli untuk menentukan RAB. Jadi sekali lagi kita tidak bermaksud apa-apa menanyakan ini. Kami memang kehilangan dasar untuk menentukan besaran kita memberikan berapa ini kepada tim pelaksana nominalnya ya Mas Didi ya. Iya. Nah, ini kalau memang belum ada sebagai masukan untuk tim dari bagian pengadaan barang jasa, kira-kira bisa diusulkan enggak dasarnya. Jadi kasusnya hampir sama dengan ini Pak Tik. Untuk staf teknis di SSH kita itu kan muncul honor. Tetapi di SBM Menteri Keuangan kan tidak muncul. Nah, ini menjadi tanda tanya buat kita, hampir sama dengan tim pelaksana swakelola. Jadi untuk tahun ini kita ada beberapa swakelola yang berbarengan, kayaknya mungkin teman-teman Ketapang ada juga nih, teman-teman ketahanan pangan, swakelola nilai besar juga. Nah, untuk mengakomodir nilai besar itu, terus terang kami berhati-hati, apakah kita berikan honor yang dasarnya kita belum tahu, atau memang ya kita nggak membutuhkan ewo-pekewo ya, honornya tidak kita keluarkan. Kira-kira itu Pak Tek. Jadi sebagai usulan dari kami, mohon untuk tim dari bagian pengadaan barang jasa untuk dirumuskan mengenai honor, terutama swakelola tipe 4. Terima kasih Pak Tek. Terima kasih Mas Didi dan Bu Nunit. Jadi terkait dengan konten tadi substansi nominal, harus ada regulasi atau cantolannya. Ya, nanti akan kita diskusikan ya Mas Didi. Untuk terkait kepastiannya ya, ini jangan-jangan sudah ada regulasi, cuman kita belum membaca regulasi itu. Nanti kita akan coba sampaikan dengan pimpinan nominalnya itu, bagaimana rumusannya, kemudian apa ukurannya, nanti akan kita diskusikan. Matur nuwun, terima kasih masukannya Mas Didi dan Mbak Nunit ya, terkait dengan swakelola tipe 4 tersebut. Oke, matur nuwun Mas Didi. Tolong dicatat Mas Didit ya. Terima kasih dari Dinas Pertanian. Mungkin dari Disduk Capil tadi sempat resen, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Assalamualaikum dari DPU Pak. DPU. DPU. Oke, selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kabak Pengadaan. Dan Pak Tekno, Mbak Didi semua. Kami dari DPU mau menanya beberapa pertanyaan terkait dengan swakelola mungkin di kegiatan kami yang sudah berjalan. Dan sedangkan peraturan ini mungkin baru disosialisasikan. Apakah nantinya kegiatan kami tersebut bisa masuk ke dalam sistem yang diatur tersebut atau bagaimana? Sebagai salah satu contohnya adalah kegiatan di normalisasi sungai, beberapa kegiatan sudah selesai, dan sedangkan dokumen swakelola dan sebagainya belum kami susun, dan mohon arahan dan kebijaksanaan. Mungkin itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fajar ya dari bidang pengairan di PUTR Kabupaten Pati. Jadi secara garis besar tadi sebetulnya pekerjaan swakelola itu sudah dilaksanakan oleh perangkat daerah atau OPD di PUTR ya, sekolah itu dan mungkin sudah berjalan dan memang itu di dalam kerangka tupoksinya. Jadi terkait dengan masalah tadi model dokumen, memang sebetulnya ini kan posisi MDP, Mas Fajar ya, itu menjadi proses yang paling tidak acuan panjenengan dan selama ini mungkin melakukan pendokumentasian proses dokumentasi untuk terkait dengan model penyusunan perencanaannya. Sebetulnya itu kalau yang jenengan ceritakan semuanya sudah berjalan.
Cuman posisi untuk terkait standar ataupun tahapannya itu mungkin yang perlu dokumentasi. Nah, terkait dengan masalah swaklola di Panjenengan tadi ya, dimasuk di tipe 1 karena OPD langsung, jadi di PUTR melakukan pemeliharaan. Nanti untuk model dokumen pelaksanaan swaklola ini jenengan sudah bisa mengacu pada MDS ya, tadi sesuai dengan tipe dari PUTR tadi ya, tipe 1. Nah, nanti jenengan pada saat melakukan proses pelaksanaan dalam arti adalah yang saat ini sudah berjalan, tentunya dokumen-dokumen yang panjenengan susun sudah memperhatikan ini tadi Mas Fajar ya, mulai dari MDS-nya, kemudian contoh untuk penyusunan dokumen persiapannya nanti sudah bisa jenengan terapkan baik untuk kedepannya juga. Jadi ini terkait dengan standarnya, kalau kita bicara standar sebetulnya itu nggak bisa meng-create Mas, makanya istilahnya di sini adalah model ya. Model itu bisa panjenengan kreasikan dengan rambu-rambu yang sudah ada di ketentuan, baik itu ketentuan secara umum di Perpres, kemudian lebih teknis operasional di Per-KLKPP, kemudian di penjabaran teknisnya dokumen diatur di dalam keputusan deputi ya. Itu jenengan nanti mengacu pada yang sudah ada yang terbaru ini. Oke, cara penyusunannya. Mungkin jenengan terapkan di bidangnya panjenengan. Mungkin itu Mas Fajar ya Mas. Jadi mungkin jenengan nanti bisa langsung bergerak untuk menyusun apa-apa yang belum panjenengan susun, dokumen-dokumen administrasi, jadi step perencanaan, kemudian pada persiapan, dokumen pelaksanaan, dan serah terima ya tadi. Dengan dokumen yang sudah ada di standarnya ini. Modelnya ya, acuan kalau bahasa saya, referensinya merefer di sini saja. Ini nanti akan saya share di kolom chat, Mas Fajar. Kira-kira itu Mas Fajar? Ya, terima kasih Pak Tekno. Tadi terima ya Mas. Terkait pencatatan di LPSE bagaimana Pak? Kalau terkait di LPSE ini posisinya beda dengan posisi untuk yang seperti EPL ya. Jadi kita ini posisi yang saya baca di dalam keputusan putih maupun di dalam sisi Per-KLKPP-nya, yang kita ketahui untuk EPL-nya itu memang posisinya ada transaksi ya, secara elektronik. Kemudian untuk ini saya belum membaca secara teknis terkait dengan masalah pencatatan di LPSE-nya ya, karena posisinya ini lebih pada penerapannya Mas. Jadi dokumennya dulu panjenengan persiapkan ya. Itu yang menjadi karena terkait dengan swaklola itu panjenengan mulai dari RUP harus selalu berlinear ya, kesinambungan. Jadi ketentuannya mulai dari start perencanaan sejak pengumuman RUP, dokumen-dokumen yang panjenengan tuangkan di dalam ringkasan RUP itu menjadi dasar panjenengan untuk melaksanakan tahapan step selanjutnya. Jadi kalau yang terkait pencatatan beda dengan EPL ya Mas Fajar ya. Saya kira mungkin itu Mas yang nanti untuk teknisnya bagaimana cara menyusun nanti bisa diskusi atau ketemu bisa di bagian PBJ Mas ya. Dengan tentunya membuat dokumen yang panjenengan mau susun ya. Mungkin itu Mas Fajar ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih dari DPUTR. Mungkin ada yang lain? Monggo. Oh ya, menginfokan bagi yang belum mengisi daftar hadir, dapat mengisi di kolom chat ya untuk linknya. Monggo silakan untuk yang belum mengisi daftar hadir bisa mengisi di kolom chat
untuk linknya. Ya, monggo ada yang ditanyakan lagi mungkin secara langsung atau mohon lewat chat, silakan terkait dengan swakelola. Monggo Bapak Ibu. Kelihatannya dari RSU Suwondo ini mau tanya, coba. Monggo Pak Lilis, mungkin ada pertanyaan. Oh, nggak jadi Mas, masih nyambi kelihatannya beliaunya ini. Monggo dari dinas-dinas pelaksana kegiatan yang terkait dengan dari Bapeda mungkin. Monggo dari teman dari Bapeda bisa sharing best practice-nya ya, yang selama ini mungkin nyusun-nyusun kayak kajian dan sebagainya. Oke. Tadi Dinas Pertanian sudah. Mas Didi mohon izin. Ya, monggo Mas Arif Pujianto. Oke, terima kasih Mas Tek. Mungkin lebih ke mohon penekanan dari Mas Tek terkait yang swakelola tipe 4. Nah, tadi kan disampaikan bahwa swakelola tipe 4, calon penyelenggara swakelolanya itu kan bisa melalui sudah ditetapkan di awal oleh OPD dan juga bisa dari usulan kelompok masyarakat itu sendiri. Ya. Nah, artinya hal-hal apa saja yang harus dipenuhi kelompok masyarakat itu apabila mengajukan usulan ke OPD untuk dapat ditetapkan sebagai penyelenggara swakelolanya. Artinya persyaratan apa yang harus dimiliki oleh kelompok masyarakat ini sehingga dapat ditunjuk atau ditetapkan sebagai penyelenggara swakelola. Nah, ini juga berkaitan juga dengan yang sudah ditetapkan oleh OPD. Apakah yang kelompok ditetapkan oleh OPD ini sudah sesuai tidak dengan kegiatan yang akan dilaksanakan? Itu mungkin penekanannya lagi Mas. Terima kasih. Oke, siap Mas. Baik, jadi tadi disampaikan terkait dengan persyaratan ya, persyaratan untuk jadi misalkan ini Mas yang Dinas Pertanian tadi untuk kelompok masyarakat ya, ini terkait persyaratan teknisnya ya Mas Arif PJ ya. Oke, baik. Sebentar ini saya sampaikan dulu tipe 4 nih. Share materi. Ya. Jadi ini mungkin saya sampaikan yang khusus tadi lebih ke teknisnya Pokmas ya, terkait dengan kan ada 2 tadi ya yang sudah ditetapkan OPD tadi yang istilahnya saya adalah yang bahasa saya adalah di perencanaan itu namanya top down ya, sudah ditetapkan oleh OPD terkait. Kemudian yang kedua tadi MDS terkait dengan usulan itu penetapan atau berbasis bottom up ya, jadi usulan dari bawah atau dari kelompok masyarakat. Itu persyaratannya apa tadi ya. Jadi saya ambil contoh di sini
pengukuhan ya sebagai calon pelaksana ya. Ini kelompok masyarakat. Nah, ini oleh pejabat yang berwenang. Ini dari siapa? Maksudnya seperti itu Mas Arif PJ ya. Itu mungkin yang pertama seperti pengukuhan ya. Pengukuhannya kelompok masyarakat. Ini misalkan Dinas Pertanian ya. Untuk terkait kelompok ini apakah nanti dinas yang berwenang yang menerbitkan itu. Kemudian memiliki sekretariat ya, alamat yang jelas. Jadi Pokmas itu harus punya alamat yang jelas dan di mana sekretariatnya itu berada. Kemudian mempunyai personil ya dengan kemampuan menyediakan ya, mengerjakan barang ya yang diswakelolakan itu. Misalkan contoh tadi perbaikan jalan atau saluran di pertanian ya. Contoh saya ambil contoh di punyanya Mas Mbak Nuni sama Mas Didik tadi. Kemudian punya fasilitas atau peralatan untuk melaksanakan pekerjaan yang diswakelolakan. Nah, ini kelompok ini misalkan kelompok itu punya katakanlah ternyata punya alat untuk mendukung pekerjaan saluran misalkan apa di situ molen misalkan saya kasih contoh ya peralatannya itu menjadi hal-hal prinsip yang harus dipenuhi ya. Kemudian tadi terkait tahapannya tindak lanjutnya usulan ormas itu nanti dari OPD tentunya akan melakukan penelahan tadi yang sudah saya sampaikan terkait tahapan penanggung jawab anggaran itu. Mungkin secara sekilas itu ya Mas Arif PJ, mungkin ada tambahan dari Mas Arif PJ terkait dengan materi terkait persyaratan kelompok masyarakat itu tadi Mas PJ. Monggo. Apa cukup yang saya sampaikan ini nanti? Ya, terima kasih Mas Dek. Ya. Nah, mungkin ini untuk informasi ke teman-teman OPD juga. Artinya ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat apabila akan ditetapkan sebagai calon penyelenggara swakelola atau usulan dari kelompok masyarakat itu untuk ditetapkan sebagai swakelola. Jangan sampai nanti dari panjenengan di OPD dalam menetapkan kelompok penerima swakelola atau nanti sebagai penyelenggara swakelolanya itu tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, artinya seperti itu dan harus ada pemenuhan tadi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Selain tentunya surat pengukuhan dalam hal ini itu legitimasi atau legalitas dari kelompoknya itu sendiri. Artinya kelompok masyarakat ini bukan hanya kelompok kumpulan masyarakat, tapi ada surat semacam surat legalitasnya atau pengukuhan dari pejabat yang berwenang. Nah, seperti itu. Dan juga tadi ada personil, juga ada peralatan. Artinya jangan sampai dalam penetapan ini hanya penetapan tanpa mengetahui apa yang akan ditetapkan atau siapa yang akan ditunjuk sebagai penyelenggara swakelolanya. Apakah calon penyelenggara swakelola ini sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Nah, ini yang menjadi perhatian dari Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini yang mungkin memiliki kegiatan yang akan diswakelolakan kepada kelompok masyarakat seperti itu. Oke, itu bisa Mas Tek ya. Siap Mas Arif PJ. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kelompok masyarakat ini nanti bagi Bapak Ibu yang mengelola kegiatan swakelola yang tipe 4 ya, yang diusulkan terutama khususnya untuk kelompok masyarakat itu memang harus ada screening data ya terkait dengan ketentuan-ketentuan 4 hal besar itu yang tadi Pokmas ini pengukuhannya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang enggak? Itu kan konteksnya tadi yang menjadi pokok bahasan. Jadi jangan sampai asal sekedar Pokmas ini kelompok, cuman legalitas siapa yang menetapkan karena ini terkait dengan tupoksi dari pejabat yang berwenang itu tadi menetapkan Pokmas.
kemudian sekretariatnya ya saya tekankan tadi. Jadi punya surat pengakuan, kemudian sekretariat dari kelompok masyarakat itu harus jelas. Kemudian jadi kayak domisili kalau di bahasa penyedia, gitu. Kemudian personil, kalau kita di bahasa penyedia ini personil manajerialnya. Ya. Kalau di bahasa Pokmas ini personil yang ingin melaksanakan ini, punya enggak? Kalau jalan berarti dia punya personil yang kompeten. Itu perbaikan jalan. Kemudian punya alat enggak ini? Pokmasnya ini ya. Tadi saya sampaikan nih. Contoh perbaikan drainase atau saluran sederhana, paling dia punya molen kata-kata atau punya peralatan yang lain, peralatan utama ya. Mungkin 4 hal itu nanti menjadi perhatian Bapak Ibu ya, yang mengelola untuk terkait dengan swakelola tipe 4. Kemudian yang terkait teknis tahapan-tahapannya dan standar dokumennya, nah ini nanti akan saya share setelah acara ini karena ini posisinya lumayan besar. Ini baru saya ekstrak ke Wicit ya Bapak Ibu, nanti biar lebih fokus. Saya kira demikian Mas Didit. Mungkin ada tambahan lagi terakhir Mas Ari PJ. Terima kasih Pak Dekno. Mungkin di stop share screen dulu, Siap. Yeah. Mungkin dari OPD lain ada yang ingin menanyakan? Monggo. Atau bisa lewat kolom chat pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu. Ya, Mas Tekno, Mas Didit mohon izin. Mungkin ini kan kebetulan yang hadir di kegiatan pagi hari ini kan ada juga dari kecamatan. Oh, nggih. Oh, ya. Nah, mungkin ini bisa disampaikan ke teman-teman yang kecamatan. Kebetulan yang kecamatan juga kan selaku pembina di desa, meskipun tidak langsung membina terkait pengadaan barang jasa di desa. Itu kan juga ada istilah swaklola, Mas Dek. Oh iya, ya. Artinya jangan sampai ini ada miss antara yang di desa dengan yang di OPD ada di pemerintah daerah, khususnya yang ada di OPD ini, Mas Dek. Nah, mungkin disampaikan juga perbedaan yang swaklola di desa, karena rata-rata semangat yang pengadaan barang jasa di desa itu kan swaklola semangatnya. Oh, nggih. Nah, mungkin ini ada teman-teman janjane pengen takon swaklola sing desa karo iki nanti yang digunakan yang mana. Nah, itu mungkin juga disampaikan ya, artinya aturan yang di desa itu seperti apa dengan swaklola yang jenengan sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah, artinya nanti kalau teman-teman dari kecamatan itu ditanya atau memberikan informasi kepada desa, artinya tidak ada miskomunikasi atau tidak ada kesalahan informasi yang disampaikan. Karena ini nanti terkait aturan ya, Mas. Terima kasih. Mas. Betul, Mas. Siap, Terima kasih, Mas Ari PJ. Jadi, betul Bapak Ibu yang tadi untuk teman-teman dari kecamatan. Jadi konteksnya semangatnya sama ya, swaklola itu. Cuman beda terkait dengan dokumen-dokumen dan stepnya antara swaklola yang dikelola oleh desa sendiri dengan dana desa. Itu harus betul-betul nanti kalau teman-teman kecamatan ditanya belum jelas nanti bisa komunikasi ke PPJ, terutama ini biasanya Pak Sekcam Tayu itu yang aktif pembinaan di desa, nanti bisa Mas Adib ini nanti bisa diskusi ya. Jangan sampai miss tadi betul yang disampaikan oleh Mas Arif Pujianto. Jadi beda. Mungkin untuk model-modelnya kan mungkin ketentuannya berbeda nih Mas Arif Puji. Yang harus desa dengan yang terkait dengan ini tadi. Mungkin itu Mas PJ ya. Mas Didit, teman-teman mungkin ada yang tanya lagi. Dari Bapeda, Bapak Kabit, Kabit TPE Mas Didit, mungkin ada ya pertanyaan yang banyak usul kajian itu. Monggo dari OPD yang ingin menanyakan.
Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin acara tanya jawab kita tutup ya. Terakhir, Mungkin dari Pak Riko. Ya, monggo Pak. terakhir penutupan dari saya. Pertama, Bapak sekalian, saya tegaskan tadi berjelaskan panjang lebar ini dari Mas Tek, mungkin Mas Arief bahwa jangan kebiasaan shortcut di kontrak, kemudian hanya voluntasik ke pencairan itu menjadi kebiasaan. Saya tahu kondisi di OPD kalau swaklola yang dicari sebenarnya mana kontraknya baru cair. Mohon itu juga menjadi hal yang harus dievaluasi di internal OPD. Artinya tadi Mas Tek sudah menjelaskan tahapan prakontrak itu ada beberapa tahapan. Kemudian ada tim yang harus dipersiapkan. Kalau tim itu tidak ada, maka gula panasnya dia tanda tangan kontrak. Artinya apa? Ya hak prerogatif itu nyatakan kontrak yang bertanggung jawab penuh. Tapi kemudian kalau ada tim-tim tadi yang sampaikan Mas Arief, Mas Tekno, mulai tim persiapan, kemudian ada tim-tim lain di situ pengawasan, maka ada mitigasi risiko membagi beban ke beberapa personel yang ada di OPD. Sehingga apa? Kalau kemudian ada suatu output yang kemudian filternya banyak, maka outputnya juga akan lebih baik karena ada filter banyak. Tapi kalau outputnya hanya satu yang dalam kontrak, pasti terjadi miss. Ada kalanya kemudian pekerjaan sudah jalan, kontraknya tidak ada. Gawian berlaku, kontraknya tidak ada. Itu terjadi. Ya, sekalian. Karena konsultasi ke kita itu ya tadi gawian yang wisbar lagi rembuk kontraknya. Jadi mohon hati-hati Bapak sekalian ketika menangani swaklola, walaupun kadang-kadang hampir semua memberikan pemahaman yang malah gampang swaklola. Tapi ya tadi Bapak sekalian kejadiannya ada beberapa gawian wisbar kedungan kontrak. Nanti yang terjadi apa? Ketika nanti mau membuat kontrak antara tagihan dari penyelenggara swaklola ke OPD ternyata crash. Crashnya di mana? Di DPA nih, nggak cukup anggarannya, itu yang terkait beberapa hal tadi yang disampaikan Mas Tek terkait tahapan-tahapan itu. Yang kedua, yang terkait dengan posisi pejabat yang berwenang tadi yang disinggung oleh Mas Arief dan Mas Tekno. Kalau dulu kita kemudian katakan perka yang dulu yang tahun 2018 untuk menunjuk swaklola itu kan ada kualifikasi secara administrasi, teknis dan keuangan. Tapi sekarang di Perpres yang baru dimudahkan, tadi dijelaskan Mas Tek, hanya sisi administrasi dan sisi kemudian teknis. Teknis itu kemudian kita bicara kompetensi dari penyelenggara swaklola itu. Tapi mohon hati-hati di situ definisi pejabat yang berwenang. Kalau kemudian membawa surat pengukuhan dan pengukuhan itu tidak pejabat yang berwenang, nah ini bisa diasumsikan macam-macam. Apalagi nanti orang ini menerima dana yang luar biasa besar, sehingga nanti mohon hati-hati terkait pejabat yang berwenang. Memang punya kewenangan enggak yang menerbitkan pengukuhan? Jangan-jangan nanti tidak punya kewenangan untuk mengukuhkan tadi. Sehingga mohon itu menjadi perhatian. Kemudian tadi saya sampaikan di depan total nominal untuk swaklola 490 miliar dan tidak uang yang sedikit, sekalian. Mohon yang sudah berjalan sekarang dicek lagi dokumen-dokumennya seperti tadi Mas Fajar. Dicek lagi dokumennya, dokumen sebelum kontrak ada dan ada atau tidak. Kemudian kalau sudah selesai, apakah ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, laporan, serah terima dan macam-macam. Kalau mau menyesuaikan MDP yang tadi, yang sampaikan Mas Tek monggo. Tapi kalau belum, silahkan kemudian dirapikan dokumennya, kemudian tahapan disesuaikan, tadi bersama tahapannya mulai dari persiapan dokumennya, pelaksanaan, kemudian sampai dengan serah terima. Mohon dicek lagi. Kalau yang belum, masih ada waktu 6 bulan ke depan, monggo segera. Kalau bingung datang ke sini, kita akan bareng-bareng.
kemudian supaya terjadi posisinya kepastian dalam penyelenggaraan swakelola sekalian. Kemudian yang terakhir terkait tadi ada honor dan macam-macam. Memang pada prinsipnya kalau kemudian kita berbicara honor itu perdebatan yang luar biasa. Maka swakelola ini kadang tidak menarik untuk OPD karena tidak ada honornya. Itu nanti jadi pula terjadi juga di LKPP. Kemarin saya juga rakor dengan KPP untuk beberapa hal, contoh soal ada sengketa kontrak yang kemudian difasilitasi LKPP. Fasilitator, mediator, arbiter yang dari LKPP pun tidak bisa menerima honor dari tugas yang memang sebagai kewenangannya dari LKPP. Itu juga terjadi karena SPM-nya seperti itu. Maka kemudian itu juga menjadi hal yang kemudian tidak menarik bagi OPD, padahal pekerjaan itu sebenarnya bisa diselenggarakan oleh OPD. Nah, untuk kemudian honor-honor yang untuk di luar OPD, kalau sudah tersambung di SSA ya bagus, kalau tidak ya sebetulnya kalau kita berbicara seperti kasus di contoh di beberapa OPD kemudian melakukan swakelola jasa konsultansi dengan universitas, maka kalau tidak ada PNBL-nya yang menyesuaikan dengan rincian yang ada di situ. Honornya ya besar-besar. Dosen, dokter dengan kasih honor 1 juta ya nggak mau. Maunya ya kemudian puluhan. Dan itu menjadi konsekuensi logis dari posisi penawaran dari pihak universitasnya. Sehingga kalau kemudian untuk mengenerate pemberian honor dari penyelenggara swakelola, saya kira sulit sekali. Karena kita harus memetakan apakah itu jasa konsultan, apakah itu pekerjaan konstruksi, apakah jasa lainnya. Jadi kembali lagi ada ruang kemudian negosiasi silakan dilakukan kalau memang ketinggian untuk memberikan honor dari penyelenggara swakelolanya. Atau kemudian seperti halnya yang punyanya BKPP waktu tes CPNS itu kan modelnya ada PNBP-nya. Di dalamnya mungkin ada honor-honor tim dari internal perguruan tinggi ya silakan. Gitu kita nggak ngatur. Tapi PNBP-nya 1 orang, diregani mungkin 1.000 ya silakan. Itu hal sedikit tambahan dari saya. Semoga apa yang dilakukan kita hari ini sharing-sharing informasi bisa bermanfaat bagi sekalian, memberikan kepastian. Kalau ada beberapa hal yang memang mau ditanyakan, silakan koordinasi dengan kita. Dan kita pun akan proaktif, baik datang di UPD maupun jaringan di sini. Terima kasih, saya kembalikan Mas Didit, Mas Tek, sama Mas Akbiji. Terima kasih Bapak Kabak. Sudah tidak ada, kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya telah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Mungkin apabila ada kesalahan dalam ucapan dan penyampaian, kami mohon maaf. Kita tutup acara sosialisasi pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi grup WA OPD dan grup WA pejabat pengadaan ya. Grup PBJ ya. Oke Mas Didit, siap Mas Didit. Terima kasih semuanya.